nanti kalau sampai sini kita harus menjaga kesehatan kita karena di sini masih menjadi rumah kediamannya kerajaan. Jadi nanti ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Baik, silakan masuk sebelah sana.
Udah punya istri belum? Belum, Kak. Wis sing Punya viral. permaisuri. Iya, sing viral ning Ngerti viral brand. lagi viral ya, Mbak. Jadi beliau ini naik tahta umur 25 tahun, Iya. sekarang umur 28 tahun. Jadi Yang paling punya muda ya permaisuri. itu ya. Betul. Yang Burung duwe paling muda. permaisuri sama raja ini sing Iya, yang memimpin di sini pangerannya. Di sini kan gelarnya. Jadi kalau di keraton kan itu raja, kalau di sini Ini pangeran. pangeran atau kadipaten. sing mau fotone ning kota. Iya, yang di loket tadi kan. Iya, itu pemimpinnya sekarang. Jadi di sini seumur hidup masa jabatannya sih kalau resminya sudah wafat baru digantikan sama anak. Jadi seumur hidup dan diturunkan kepada anak laki-laki. Nah, di sini juga ada 4 tiang penyangga utama. 1, 2, 3, 4 namanya Soko Guru. Jadi guru itu penyangga utama. Jadi ini terbuat dari satu pohon jati yang dibelah menjadi 4 dari hutan Wonogiri. Mitosnya dulu kan ini dulu masih bisa dirangkul, kalau sekarang kan sudah nggak boleh. Mitosnya kalau tangannya bisa nyentuh gini, keinginannya bisa terkabul. Terus kemudian kebanyakan dirangkul sama orang-orang, akhirnya catnya pada melupas, sekarang sudah nggak boleh lagi kan. Nggak boleh sekarang kan. Tapi sampai Iya kalau nyampe, soalnya ini juga gede banget Kak, jarang orang nyampe. Bule, kalau bule nyampe kayaknya. Nah kemudian di atas ini ada lukisan namanya lukisan Kumudawati. Jadi lukisan Kumudawati itu sifat buruk manusia yang harus dicegah atau yang harus dihindari. Karena setiap kotaknya memiliki warna yang berbeda-beda, itu juga memiliki arti yang berbeda-beda juga Kak. Nah kemudian di pinggir-pinggirnya ada zodiak. Kakaknya zodiaknya apa? Leo itu apa ya Kak? Singa. Itu singa. Pinggir? Ini pinggir? Iya. Oh, iya tadi. ini. Oh, Jadi ini ada 12 zodiak. Kalau aku Perpaduan deket itu? Jawa sama Eropa. Gimana? singanya dekat sama yang Ya biru. beda-beda kotaknya. Baru kalau pinggir-pinggirnya itu penambahan zodiak aja. Jadi nggak ada kaitannya kalau dari warna putih ke biru itu nggak ada. Capricorn mana ya, Mbak? Gimana? Capricorn itu apa ya Kak? Kalau kayak gitu, kalau jantai. Kalau jantai. Scorpio? Scorpio ada? Scorpio Kalajengking. Kalajengking ada di sebelah sana, pojok sebelah sana. Iya, ini Kalajengking. umur ya. Capricorn apa tuh? Kenapa bulan? Banten. Ki. Kambing, Mbak. Oh iya, kambing. Ini ada ikan juga. Jadi ini didesain oleh orang Eropa namanya Thomas Custom. Penambahan pada era Mangkunegoro ke-7 Kak. Berarti ini kalau gamelannya dipakai nanti ada sesajen-sajen gitu. Anak buat TikTok sih nggak bisa. Boleh, nanti kakaknya foto di sini biasanya. Kebanyakan wisatawan lihatin HP-nya, HP-nya ditaruh di bawah, kelihatan lukisan semua yang di atas. Iya. Saya bantu foto di sini Kak, di tengahnya sebentar. Ya berdiri Kak. Oh iya. Ya apa? Mari Kak. Senternya. Jadi mapin yang paling kecil ini senternya. Saya bantu pencetin, mungkin pojok sini, kakaknya sebelah sini Kak. Kak, ini lampunya ada itunya ya, Kak? Burungnya ya? Iya, ini lampu gaya Eropa. Jadi kan peri kecil itu kerajaan Eropa juga. Boleh tuh. 1, 2, 3. Biasanya pojok sini sama pojok sini. Pojok sini kan? Kakaknya berdiri aja. Oh, berdiri? Iya, terus ngadep ke kamera ini. Nah. 1, 2, 3, lagi. Mas Boy, Mas. Oh iya deh. Nah, berdiri aja adeknya. Nah, Ini. mungkin sini. Ada yang di sini. 1, Ayo. 2, 3. Ya sih. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mungkin mau video dada-dada. 1, 2, 3.
Aku pas ngono. Aku kira aku nembune dompet. Curious paling ya belum. Mana? Soalnya kan juga nggak dipakai sehari-hari, mungkin biar awet, biar nggak berdebu, makanya ditutupin ini. Nah, jadi gamelan ini namanya gamelan Kiai Lipursari. Jadi gamelan tertua atau gamelan sesepuhnya. Sorry Kak, namanya gamelan Kiai Kanyut Mesem. Jadi gamelan Kiai Kanyut Mesem ini dulunya untuk mengiringi tariannya Gusti Nurul di Belanda. Mungkin kakaknya pernah dengar Gusti Nurul sebelumnya. Nah, jadi Gusti Nurul ini putrinya Mangkunegoro ke-7, kemudian ibundanya Gusti Nurul ini putrinya Hamengkubuwono ke-7 Keraton Yogyakarta. Kemudian beliau menikah dengan Keraton Yogyakarta, memiliki anak namanya Gusti Nurul itu tadi yang marinya di Belanda. Diiringi dengan gamelan ini, jadi alunannya direkam tapi namanya SRV gitu. Tapi sekarang berubah nama menjadi RRI. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Kakaknya gimana? Gimana? Mau joget. Mau joget? Kakaknya mau joget? Enggak, mau lihat itu, mau dengerin musiknya. Alunannya. Enggak ada. Enggak ada ya? Ya mungkin nanti kakaknya searching di YouTube Oh aja. gitu. Iya. Mandiri ya. Next, kita ada pertanyaan sampai sini? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Saya malah keliling rumah bal-balan. These other items are details then. Kalau sampai sini boleh dipakai dulu sepatunya Kak. Jadi nanti kita yang sebelah sana. Kalau ke sana? Oh, kita nggak bisa naik ke atas ini. Oh, jadi ini pas di tempat yang habis sabrangnya. Emang, Em, Soalnya pangerannya tinggalnya kan di dalam ageng. Jadi yang pintu tertutup itu namanya dalam ageng. Waktu satu suro kemarin itu kan dibuka, pusaka-pusakanya dikeluarkan mengelilingi Pura Mangkunagaran tanpa alas kaki, tanpa bicara. Jadi di dalam ageng itu dalamnya ada kerobongan, pusaka-pusaka, keris-keris itu ada di dalam ageng semua, nggak boleh masuk Kak. Jadi nggak sembarangan, nggak boleh Kak. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Jadi Berarti ini- hanya orang tertentu saja. Kalau dibukanya waktu ada acara aja. Iya betul, atau Pas enggak suruh pas itu aja. ya, atau enggak pas hari naik Natah atau Jumengan, pokoknya hari besar-besar gitu. Maulid kemarin enggak dibuka Kak. Kemudian kalau yang di depan sini ini namanya Paringgitan. Jadi kalau Paringgitan dulunya untuk pertunjukan wayang kulit. Kemudian pada era Mangkunegoro ke-7 dirubah menjadi ruang tamu. Seperti itu. Tapi sekarang dikembalikan seperti awal Mangkunegoro yang kedua. Nah, kemudian di sini ada logo 1866. Ini selesainya renovasi besar-besaran pada era Mangkunegoro ke-4. Jadi Mangkunegoro ke-4 ini menambahkan lampu robyong ini Kak, kemudian mengganti makmurnya juga itu pada era beliau. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada foto-fotonya. Ini fotonya Mangkunegoro ke-9, ayahandanya Kanjeng Gusti yang sekarang. Kemudian yang di sebelah sana itu fotonya Mangkunegoro ke-7, yang di sebelah sana hadap ke sini itu Mangkunegoro ke-8, yang sini Mangkunegoro ke-9, yang di sebelah sini Kanjeng Gustinya Mangkunegoro ke-10. Soalnya kan beliau belum punya permaisuri, makanya didampingi sama ayahandanya dulu. Nanti kalau beliau sudah punya permaisuri, sebelah mana? fotonya ada di sebelah sini, permaisurinya di sebelah sana. Jadi sebenarnya sana itu permaisurinya. Kan sing keri kan rung duwe permaisuri. Saiki Sing saiki rung duwe permaisuri. Iya. Bisa aja. Cek golek permaisuri Ah, iku. Cek, udah fotonya. Silakan Di dulu. foto-foto dulu area sini yang penting nggak sampai lagi. Oke.
Kalau Kanjeng Gustinya tinggalnya di area sini Kak, ada Balai Peni, masih private area. Jadi nanti kita kelilingnya ke Balaiwarnya atau tempatnya para putri-putrinya. Ya di sini kalau Kanjeng Gustinya ke sini baru tinggalnya di sini. Soalnya ini connect sama dalam adat. Berarti ini masih aktif untuk itu ya? Betul, makanya kan di sini harus menjaga adab etika. Jadi kita nggak boleh ngomong kenceng-kenceng juga. Ini suaranya sih. Sekarang beliau lagi di Jakarta. Oh, berarti pergi ya. Iya. Sekarang Tapi kosong. masih, ya tetapi masih aktif ditinggali sama keluarganya, kakaknya ada di sini sekarang. Mungkin saya bantu fotoin Kak. Di sini. Kalau keluarga-keluarga di sini juga masih ditinggali kakaknya kan soalnya juga keluarganya masih di sini. Sini, Penny. Makanya private. Udah ada turunnya Mbak? Nggak ada Kak. Biasanya mati. Gimana? Biasanya nanti ditambahnya juga terus udah di Jakarta dan di luar negeri. Beliau juga sempat jadi komisaris KAI waktu itu. Jadi mengikuti zaman modern sekarang aja. Tapi kalau putri-putrinya, kan kalau putri-putri biasanya kalau sudah menikah ikut suaminya. Jadi makanya di sini kosong. Soalnya kalau putri-putrinya keluarga ikut suaminya. Jadi kalau hari besar, satu suro atau hari raya itu kumpulnya di sini ya. Jadi di kamar-kamarnya lagi kosong. Iki nek koyo ono acara-acara kok nduk ning kene nduk. Nginep ning kene. Beliau kenapa tidak naik tahta menggantikan Mahkota ke-9? Soalnya itu tadi ayahandanya bisa. Kemudian Mahkota ke-9 belum naik tahta dan Soekarno itu juga belum jadi permaisuri. Kemudian Mahkota ke-9 ini menikah lagi Kak dengan fotonya yang ada di Padepokan tadi. Gusti Kanjeng Rizka Marsha, bundanya Gusti Putri. Makanya yang menggantikan Mahkota ke-9 yaitu ya, jadi beliau ini aktor dulunya Galikanatnya. Kemudian di sebelah sini juga ada foto tarian-tarian. Kalau yang perempuan namanya Bedoyo Bidang Madiun, kalau yang laki-laki namanya Bedoyo Mataram Senopaten. Nah ini fotonya Gusti Retno Asri, jadi putri bungsunya Mangkunegara ke-8. Nah ini waktu beliau menari. Ini aksesorisnya pakai emas asli juga Pak. Ini aksesorisnya beliau, dan kepala yang di sininya pakai aksesoris emas asli. Itu asli semua. Berat berarti. Iya, pasti Kak. Gimana? Kurang tahu juga Kak berapa. Ini siapa Mbak? Gusti Retno Asri, putri bungsunya Mangkunegara ke-8. Beliau menikah dengan kakak adiknya kerabatnya Sultan Johor Malaysia. Jadi sekarang beliau tinggalnya di Malaysia sana. Iya. Kita ada diajarin nari. Nanti kakaknya ikut sanggarnya aja. Mbak, seperti yang sebelah sini. Itu namanya Gusti Paundra. Jadi Gusti Paundra ini putranya Mangkunegara ke-9. Itu putranya Ibu Soekarno Putri juga, tapi beliau tidak menggantikan ayahandanya di sini. Soalnya Mangkunegara ke-9 dulunya belum naik tahta, kemudian Ibu Sukmawati Soekarno Putri juga belum menjadi permaisuri. Akhirnya ada masalah ya beliau berpisah dan menikah lagi dengan Gusti Kanjeng Rizka Marinah yang sebelumnya ditarikkan tadi, memiliki 2 putra putri, Gusti Surah dan Gusti Ibrahim. Makanya yang diangkat yaitu yang nomor 4 ini, Kanjeng Gusti seperti itu, atau Mangkunegara ke-10. Kayaknya sih iya Kak, pasti itu. Iya. Nah ini baliknya kamar-kamar yang tadi. Ini dikasih sekat atau tes supaya dia tidak Iki langsung kasut lah. Iki langsung. Tinggal di sini selesai. Dan menjadi selesai.
dengan kerabatnya Sultan juga. Kurang tahu juga saya kak, itu persentalnya beliau, saya kurang tahu. Sama ini kan sama ini. Jadi beliau ini cucunya Pak Soekarno. Fotonya Pak Karno. Jadi fotonya cucunya Pak Soekarno. Fotonya Pak Soekarno sama Pak Karno. Nggak ada di sini, ini foto Ibu Sukmawati Soekarno. Nggak bisa. Oke, kita lanjut ke sebelah sana.
putri sama pria berbeda. Betul. Jadi kalau di belakangnya ada yang namanya Bali untuk pubertas asli di sana betul. Nanti kalau sudah pubertas baru kalau yang putra di sini terus putri di sini. Enggak kak, ini masih iya mama iya iya apa lagi kan nggak boleh nunjuk bukan ya Iya. ayo Jadi masuk Kan iya. diminum itu. Jadi kalau ada keluarganya saja Ditutup. Kalau untuk maksudnya ruang meeting atau pas ada tamu-tamu itu baru ditutup kan. Kalau enggak Tapi ya. kalau enggak ya enggak bisa diakses wisatawan bisa kita bisa Jadi, masuk ke sana. kalau- masuk ke ruang makannya juga. Kalau ada acara-acara gitu ya pakainya itu kayak kebaya gitu. itu kalau satu suro Kak. Oh, itu kalau ke satu Iya, ya. Kalau betul. lainnya Enggak. itu Kalau lainnya itu acara-acara lain Iya, di sini heeh. itu tapi kebanyakan itu pakai kebaya hitam sama kalau pas party coy kalau itu kan biasanya jarik yang Iya. lure apa yang iya, itu. jadi di sini tidak boleh pakai batik parang, lereng sama bulu. Berarti Makanya kalau- wisatawan kalau kesini tidak boleh pakai ini kain. Kalau yang pakai jarik lereng itu yang itu khusus buat raja Betul. itu. Buat bangsawan atau Bangsawan. keluarganya aja atau enggak pangerannya. Jadi kayak pengunjung iya dijual bebas, tapi kecuali nek kalau masuk rene nah nih. itu biasanya dilayeri sama kain lagi, dipinjemi seperti itu. oh jadi yang pakai itu yang bangsawan. Iya, bangsawan saja. Cuma seperempatnya aja. Iya. masih Berarti banyak sampai belakang-belakang gitu. betul Kan balik ini masih balik kencur tadi. Banyak anak-anak juga. jadi skippingnya banyak nggak Di sini abdi dalamnya yang ngelola. Jadi masih ada campur tangan dari abdi dalamnya. berapa orang itu Sekitaran 300. 300? Ada 4 RT kalau nggak salah. berarti disapu tiap hari atau gimana Pastinya Kak. Pastinya. Pendopo Agung juga tiap minggu pelenya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi namanya Prajimo Yoso. Prajimo itu barat, Yoso itu bangunan, jadi bangunan bagian barat. Ini didesain oleh Thomas Karsten juga. Ini dibangun pada era Mangkunegoro ke-7 yang mengarsitekturi sama orang Eropa. Nah, makanya kan di sini kebanyakan arsitekturnya, desainnya itu semi-semi Eropa Jawa. Kalau kakaknya memperhatikan dari tadi Sini. pendopo, ini jadi tidak pakai paku Kak membangunnya, tapi pakai pasak. Nah, sistem pasak kayak Lego gitu.
Kalau lukisan yang di sebelah sana itu lukisannya Mangkunegara ke-8 dengan permaisurinya, dan di sebelah sini Mangkunegara ke-9 dengan permaisurinya. Tapi kalau di baliknya ruangan ini itu ada ruang rias, dapur, kamar mandi untuk para putri-putrinya di situ. Waktu Gusti Nurul nikahan itu siramannya di sini juga. Dia mau viralisasi di luar ya sini Kak. Itu foto siapa? Mana? Yang Itu Mangkunegara ke-9. Adik-adiknya. Kalau yang lukisan ini Mangkunegara ke-8, ini Mangkunegara ke-9. Loh, berarti kalau masuk ke sini pakai itu nggak? Harus pakai jari apa celana panjang? Itu biasanya yang pakai celana pendek atau enggak pangalan lereng tadi. Jadi tangga itu kita kembali ke pintu luar monggo dan ada Kita lanjut ke ruang makan Kak. Barang-barangnya gampang pecah. Nah, ini jadi ruang makannya sebelah bapaknya. itu agamanya apa? Kalau di sini kan Mataram Islam, jadi ya Islam kejawen agamanya. Islam semua berarti ya? Iya. Jadi kalau pangerannya mau memilih di sini juga sebelumnya itu pangerannya Katolik. Soalnya kan dari ibundanya itu Katolik. Tapi kan kalau mau memilih di sini harus Islam, jadi harus Mu'alaf. Gitu. Jadi ini ruang makannya. Kemudian kalau kita lihat ke atas kan itu ada cermin. Jadi cermin itu memiliki dua fungsi. Jadi fungsi yang pertama sebagai pengganti CCTV, fungsi yang kedua agar ruangannya terkesan lebih luas. Jadi di sini kan makannya pakai sistem prasmanan Kak, atau ambil sendiri. Nah, kemudian mobilnya ada di balik sebelah sini. Jadi nanti kalau makanannya habis bisa dilihat dari atas, baru di refill. Soalnya kan kalau mondar mandir terkesannya kurang sopan, apalagi tamu-tamunya kan orang-orang penting semua. Nah, kemudian di sebelah sini juga ada lukisan dari serat kayu. Ini gambaran kehidupan masyarakat Bali, lebih tepatnya Ubud. Ini vas, kalau yang ini dari India. Jadi di sini kebanyakan hadiah-hadiah Kak. Kalau ukiran kayu dari Karangasem, kalau guci-guci yang warna gold itu dari Thailand. Gimana? Yang Thailand? Ini guci. Korea nggak ada? Warna gold. Yang coraknya kelihatan merah biru itu dari Thailand. Kalau yang ini dari Jepang, Sanken. Oh ini Enggak, ini Kayak semua corak santai. bercanda aja Kak. yo pengen Ini ada kaca patri. Jadi kaca patri di sini menggambarkan tradisi Jawa. Apa sama kan Kak? Ada hubungan, ada pemilihannya juga. kalau ini Mbak. Gimana? Sebentar. Kalau yang di sebelah sini, ini namanya dinding gajah yang diukir oleh seniman Bali namanya Iwayan Kerum. Menghabiskan sekitar 9 sampai 12 bulanan mengukir ini. Jadi ini kisahnya Arjuna Wiwaha. Jadi kalau membaca ini dari pangkal ke ujung, baliknya dari ujung ke pangkal. Oh, berarti ini ada artinya. Ada artinya. Itu yang aneh nih. Sofa, marwah, sofa, Iki kalau ini nanti kalau foto. Nah kalau Pak Soekarno dulu pernah duduk di sini. Jadi ini kursi sama kaca ini nyambung Kak. Iya. Jadi kalau kursinya diangkat, kacanya juga ikut terangkat. Ini motifnya. Lego berak entuk ya. Apa? Memang gini, memang. Oh, gini. motif. Iya. Jadi ini motifnya sama kayak di Kumudowati tadi, namanya lidah api dan gulungan. Berarti ini nempel tembok apa? Enggak sih.
nggak nempel, tapi nyambung sama kursi yang bawah. Iya, nyambung Kak. Angkatan. Ora entuk. Kalau ini Kak, Gimana? Ini guci-guci dari Thailand. buka boleh. Hadiah. Jangan isinya es buah. Ini sama kayak yang di sana. Kalau yang di sana kan kehidupannya sehari-hari, kalau di sini waktu sembayangnya. Jadi mohon maaf yang tidak pakai kemben itu kasta rendah Kak. Tapi kalau yang pakai kemben itu kasta tinggi. Berarti aku. Gitu. Sekarang kemben kasta rendah. Berarti saja. Nganggo kemben ki kasta Gimana? dhuwur. Hindu. Bukan, kalau di sini kan Mataram Islam. Ini hadiah. Kalau di sini kebanyakan hadiah dari Bali, dari Karangasem, dari Ubud, dari Thailand, dari India, Jepang dispenser. Sanken. Ya, tapi kalau di sini kan Gusti Bridungnya juga Katolik, tapi kalau memimpin di sini kan harus Islam. Jadi harus muamalah. Bukan, kalau di Bali kan ada kasta-kastanya. Nah, jadi ini menunjukkan kasta-kastanya yang ada di sana. Kalau nggak pakai baju Ekonominya Betul, tingkat tingkat lah. Rasta. Iya. kalau ini Kalau ini ukiran dari Bali. Dari artinya Karangasem. India ini. Kalau ini siapa namanya? Karangasem Bali di Perangnya Mahabharata atau Ramayana gitu pokoknya Kak ini. Anoman. Iya, pokoknya anoman bisa gini. itu putaran terus. Oke, kalau sudah kita lanjut. Iya. Tradisinya memang seperti ini. Katanya setiap sudut, setiap tempat ada penunggunya, makanya dikasih ini. Oh. Gitu. Berarti ini kalau ngerefilnya Setiap biasanya Senin, Selasa, kalau enggak Kamis malam Jumat atau enggak Sabtu, hari-hari tertentu Kak. berarti ini Tapi yang ngerefil sering. ada sendiri gitu? Ada sendiri abdi dalamnya. Oh. Biasanya ibu-ibu yang jual jamu itu. Oh. Itu makanya ibu-ibu setiap Senin Selasa itu libur. Biasanya ngasih sampingan ini soalnya. Ini di dalam sini Mbak. Ini keluarga Malaysia Kak. Ini keluarga Malaysia. Kemudian yang di sebelah sini ini permaisurinya Mangkunegoro ke-8. Beliau dulunya pernah jadi ambasadornya Sari Ayu. Ini putra dan putrinya MN ke-8. Jadi yang pakai kemeja hitam ini yang jadi Mangkunegoro ke-9. Berarti ini fotonya di sana ya, Mbak? Iya, di sini. Apet ya? Disekat. Rasanya sekat. Berarti kalau di luar memang modern ya. Betul. Jadi di sini juga tetap mengikuti zaman era sekarang. Tapi kalau tradisi budaya juga tetap dilestarikan. Kemudian di sebelah sini ini ada Mbak Rania waktu masih kecil. Jadi Mbak Rania ini cicitnya beliau. Gitu. Ini waktu Kirap Pusaka tahun 2023. Nah, dalam ageng dalamnya seperti apa? Mungkin akan merasakan seperti ini. Nah, jadi kalau di dalam ageng itu ada fotonya MN ke-2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau yang pertama itu tidak ada foto bahkan lukisan. Soalnya masa-masa perjuangan. Nah, ini. Nah, kalau keluarganya kan pakainya batik parang. Betul. Semakin tinggi jabatannya di sini, tahtanya itu parangnya semakin besar. Tapi kalau ke cucunya biasanya parangnya kecil. Kanjeng Gusti sama bude-budenya sama tantenya juga. Gusti Pawangga namanya Gusti Menur. Ini waktu beliau sebelum menikah, ini fotonya ada di balik pintu sebelah sana, ruang hiasnya Kak. Widodari ini. Ya. Ini hadiah-hadiah dari Eropa, kerajaan Eropa, dari Prancis. Kayaknya OA7. Sono regane di mbok pikir apa? Anak bayi anak gimana? Cantik sekali. Dulunya pernah dilamar oleh 3 laki-laki, Pak Soekarno, kemudian Sultan Syahrir, Hamengkubuwono ke-9, tetapi ditolak semua. Soalnya beliau tidak mau dipoligami. Akhirnya beliau menikah dengan WNI Bandung atau sepupunya sendiri. Ini ibundanya namanya Gusti Kanjeng Ratu Timur, putrinya Hamengkubuwono ke-7. Kalau yang di sebelah sini ini ayahandanya Mangkunegoro ke-7. Ini foto sama keluarga-keluarganya. Jadi kalau MN ke-7 itu dulunya masih banyak selirnya. Makanya area sini tuh terakhir digunakan pada era MN ke-7. Kayak Mawar Eva ya. Iya, Mawar Eva betul, di Islam. betul Kak. Cantik sekali memang beliau.
Ini koleksinya dulu waktu masih kecil. Ini dari perak, Kak. Makanya Anjing-anjing. iya, ini mainannya dulu, koleksinya. Minta satu. Ini kok anjingnya panjang. Ini hadiah-hadiah, Kak. Potong siapa tuh? Kemudian ini di sebelah sini. Mana korek jaman di sini? Kostum tarian kayak bedoyo anglir mendung itu disimpan di sini. Kemudian kostumnya wayang wong juga ada di sini. Ini yang jarang digunakan, jadi digunakan Dalam. tertentu atau khusus Kenapa? untuk keluarganya aja. Ini ini. Jadi kalau yang dibuat nari hari Rabu atau pas hari acara-acara kayak setuponan itu ada lagi. Ini yang khusus. Iya. Nah itu. Nah ini Gusti Nurul dilatih bundanya. Shopnya dulu shopnya. Silakan Kak, masuk aja. Boleh. Soalnya dulu putri-putrinya kan tidak boleh keluar dari ruangan. Berarti sekolahnya di sini. Sorry, tidak boleh keluar dari istana. Jadi sekolah-sekolahnya di sini. Gimana? Pengen keluar kenapa? Soalnya kan dulu putri-putrinya gitu. Kalau putri kerajaan kayak semacam dipingit. Berarti sekolahnya di sini, tapi kalau putra-putranya boleh sekolah di luar. Arne, Pak. Kalau sekarang tetap kuliah, tapi kalau dulu kan sekolahnya di sini, jadi pengajarannya itu ala Belanda, belajar membatik, kemudian mengalis, terus ibu rumah tangga seperti belajarnya di sini. Kemudian yang di sebelah sana itu namanya Pracima Queen. Jadi Pracima itu barat, Queen itu taman, jadi taman bagian barat. Kemudian pada era Mangkunegoro ke-10 dirubah menjadi resto ini. Namanya Pracima sana untuk makanan beratnya, kemudian pojok sana namanya Pracima Loka untuk coffee shop atau pastry-nya. Dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum tapi harus reservasi dulu. Berarti nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Ini nggak bisa masuk dulu. Kosongan kok, nggak ada apa-apanya. Sekarang dijadikan pameran kanvas atau event-event itu biasanya di sini. Mungkin mau foto-foto dulu area sini Kak, yang penting nggak sampai melewati pagar. Nah ini kan Wes di sebelah. ini sama, ini sajian tadi. Jadi kalau mau ke sana kan itu pasti, kalau di rumah-rumah tua kan pasti kepercayaan ada penjaganya, makanya dikasih sesaji. Berarti yang kayak yang tiap harinya beda. Kalau di sini tiap hari ada seperti ini. Tapi kalau yang biasanya di Pendopo Ageng itu juga banyak. Kalau Kamis malam Jumat itu banyak juga. Pokoknya Senin, Selasa, Kamis malam Jumat atau enggak Sabtu Ponan itu pasti ada. Jangan. Tugasnya udah ada yang sendiri ya Mbak yang ngasih yang ngatur. Ada di dalamnya yang tadi, yang ibu-ibu jamu tadi itu biasanya. Mungkin mau foto-foto dulu di sini, yang penting nggak sampai melewati pagar.
juga kompleks-kompleksnya, rumah-rumahnya di situ. Kalau kavaleri dulunya itu untuk gudang senjata atau untuk legiun-legiunnya dulu, tentara-tentaranya di situ. Nah, kemudian bagusnya di Pamedan, lapangan yang depan tadi. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih.